Sabi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sarang narkoba di Lampung Tengah digerebek, gubuk-gubuk tempat pesta narkoba dibakar polisi. Abrasi pantai menggerus daratan dan merusak permukiman di Desa Bandar Pugung, pesisir barat. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad 1446 Hijriah usai, ribuan pelancong di Sumatera telah kembali menyeberang ke Jawa. Truk tronton yang mengangkut batu bara nyaris terguling di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara Minggu malam. Roda belakang truk terperosok ke siring, sedangkan bagian depannya melintang menutupi jalan. Mirisnya, kecelakaan tidak segera mendapat penanganan karena pengemudinya malah kabur. Sedangkan polisi juga tidak segera datang mengevakuasi truk dan arus lalu lintas. Menurut warga, kecelakaan dipicu dua roda belakang truk pecah yang disebabkan syarat muatan yang terlalu berat. Truk oleng kehilangan kendali hingga membuat bagian belakang menabrak pagar rumah dan roda belakang terperosok ke siring. Kejadiannya ada sekitar jam 6.30 tadi pagi, bawa batu bara, ya, pecah ban belakang, kiri kanan, sopirnya kabur. Nah, yang punya mobil ini sampai sekarang ini nggak bisa dihubungin, hilang kontak, ya dipastinya HP. Sampai sekarang ini ngatur lalu lintas saja, warga masyarakat Mulangmaya pemuda sukarela nolong. Suara ya bang ya? Iya. Jadi sampai malam ini belum ada evakuasi bang ya? Belum ada sama sekali. Nabrak apa ini bang? Ini trotoar hancur, apa juga pagar warga hancur. Iya. Mobil apa ini? Mobil batu bara, bawa batu bara. Dari mana mau kemana dia? Dari Palembang mau ke Bandar Lampung. Ya. Pada Senin pagi, truk sudah dievakuasi polisi dari lokasi kecelakaan dan truk dibawa ke kantor polisi. Kasus kecelakaan truk tronton batu bara ini ditangani Satlantas Polres Lampung Utara. Polisi menduga penyebab pengemudi truk kabur karena adanya larangan angkutan batu bara di Jalan Sumatera Lintas Tengah menggunakan truk tronton. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebuah lokasi yang disinyalir sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba yang berada di pinggir sungai belakang permukiman Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah digerebek polisi. Dari tempat ini, polisi tidak mendapati satu orang pun. Diduga informasi kedatangan polisi telah bocor. Di tempat ini terdapat 5 gubuk berdinding bambu yang diduga adalah tempat yang disewakan untuk pesta narkoba. Dari penggeledahan di gubuk-gubuk ini, polisi menemukan beberapa bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu serta belasan plastik klip bekas wadah sabu-sabu. Indomaret. Untuk memberantas tempat ini sebagai markas pesta narkoba, polisi kemudian membakar gubuk-gubuk ini. Tim dari Satres Narkoba Polres Lampung Tengah langsung bergerak menuju ke TKP, dan setelah sampai di sana masyarakat yang disinyalir sedang pesta sabu tersebut sudah bubar.
Dan kita mengambil tindakan untuk mencegah hal-hal terjadinya nanti masyarakat yang mengambil alih. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk membakar lapak-lapak tersebut sehingga nanti tidak digunakan lagi oleh masyarakat untuk menyalahgunakan narkoba. Ada berapa bidak bang? Apa sekat-sekatan mungkin? Baik, untuk kemarin yang kita sempat bakar itu terdapat 5 tempat. Meski tidak menangkap satu orang pun tersangka, namun polisi menyatakan penyidikan kasus ini tetap akan dikembangkan dan akan terus diawasi. Polisi menduga ada backing atau pelindung dalam bisnis narkoba serta tempat pesta narkoba tersebut. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pernah dipenjara selama 2 tahun, rupanya tidak membuat kapok Ponidi Yusuf dan Sandi Firmansyah. Warga Kelurahan Gudang Agen, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Senin siang kemarin, keduanya kembali ditangkap karena membobol belasan minimarket. Pada penangkapan ini, tersangka Ponidi terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap jumlah tersangka 3 orang dan 1 lagi kini masih buron. Mereka membobol 12 minimarket di Bandar Lampung dengan cara merusak atap. Tersangka menyasar rokok, susu bayi hingga produk lain yang ada di minimarket. Ya gambar. Terus? Ya udah lalu masuk kamera. Targetnya ada nggak minimarket yang sepi atau yang memang nggak dijaga atau gimana? Ya nggak dijaga. Sekali beraksi itu berapa keuntungan bisa kita dapat, bagi berapa duitnya? Ya 20 itu bagi 3 ada. Berapa itu 20 bagi 3 tuh? Ya 5.000 ada 5.000 lebih. Yang merusak plafon, masuk ke dalam 2 orang, 1 orang menunggu di luar dengan sepeda motor menunggu di luar, kemudian mengambil barang-barang di Alfamart seperti rokok, alat cuci muka, sikat gigi dan yang lain-lain. Sasaran mereka minimarket yang sepi atau gimana nih? Untuk sasaran di mana Alfamart itu terangai tidak terlalu dijaga oleh pemilik Alfamart. Barang-barang curian yang belum dijual seperti sabun dan peralatan mencuri para tersangka disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terpaksa harus kembali menjalani hidup dengan serba terbatas di dalam penjara dalam waktu yang lama. Ancaman hukuman 7 tahun penjara kini telah menantinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Abrasi pantai yang terjadi di pesisir Desa Bandar Pugun, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat kian mengkhawatirkan. Selain merusak puluhan rumah, abrasi juga mulai mencapai jalan lintas barat Lampung Bengkulu. Jika tidak segera dibenahi, akan banyak warga yang kehilangan rumah. Hingga Senin siang, jumlah rumah warga yang terdampak abrasi terus bertambah. Abrasi juga menyebabkan beberapa makam di tempat pemakaman umum hilang tergerus ombak. Guna mengantisipasi kerusakan yang semakin parah, warga berinisiatif membangun talut penahan ombak sementara. Meski demikian, warga tetap berharap pemerintah daerah, provinsi hingga pusat turun membantu membangun talut baru yang lebih bagus. Ini rumahnya habis direhab Pak ya? Habis direhab. Kenapa Pak habis direhab? Ya, paksa direhab karena ini ombak laut ini. Hancur kemarin ya? Hancur. Apanya yang hancur Pak? Ya kalau nggak direhab tahu sama rumahnya mau hancur. Ya terpaksa kan. Kapan itu Pak rusak rumah kita itu? Wih udah hampir setahun. Gelombang air pasang laut ini lebih kurang udah 15 meteran yang dimakan dikikis oleh air pasang laut. Nah, makanya kami mengharap untuk diabrasi. Maka rumah-rumah warga itu udah hampir kena, bahkan udah kena. Bahkan kalau udah pasang gede, air laut sampai ke jalan. Ada berapa rumah Pak ya di Pemaku 1 ini Pak? Yang di Pemaku 1 lebih kurang 10 rumahan yang udah kena dampaknya betul. Nah,
Selain rumah nih Pak, ada dampak lain kah? Nah, pemakaman. Ini ada pemakaman sebenarnya. Di bawah pohon gede ini ada pemakaman. Ini dampak betul nih. Pemakaman, rumah warga, jalan. Desa Bandar Agung berada di pinggir laut yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Warga yang tinggal di sepanjang pantai diminta selalu waspada karena ombak besar bisa sewaktu-waktu datang. Sementara belasan kepala keluarga lain sudah terlebih dahulu pindah akibat rumahnya rusak dihantam abrasi. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.